Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Agus Mar. Hari ini hari Kamis malam alias malam Jumat. Tanggal 10 November 2022. Oke, sebelum saya lanjutkan saya ingin putarkan video pendek dari agen Khilaper. Nggak tahu siapa nih, nggak terkenal sama sekali, nggak pernah muncul, tapi perlu juga dinetralisir biar nggak menyesatkan banyak orang tentang khilafah. 3 Maret 98 tahun silam, induk kepemimpinan politik dan spiritual umat Islam, yaitu Khilafah Turki Utsmani, runtuh di tangan antek Inggris Mustafa Kemal Atatürk. Hari ini, membicarakan khilafah dianggap seperti berbuat tindakan kriminal. Para pengusungnya dituduh makar dan anti-Pancasila, serta dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme. Bahkan, ada segelintir kelompok kaum muslimin yang sangat antusias menentang gagasan khilafah. Padahal, di zaman khilafah itulah umat Islam mencapai puncak kejayaan, memimpin peradaban dan memajukan ilmu pengetahuan. Berbeda halnya ketika kita bercerita bahwa dahulu Katolik di Eropa Barat bersatu di bawah naungan Kekaisaran Romawi Suci, dan Ortodoks di Eropa Timur bersatu di bawah naungan Kekaisaran Bizantium. Hal ini biasa-biasa saja, tidak radikal, bukan makar, cuma sejarah biasa. Seharusnya umat Islam bangga dengan akar sejarahnya, bukan malah ketakutan, apalagi ikut-ikutan menentang. Rasa takut terhadap ajaran Islam itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Inilah Islamofobia. Ini perlu diluruskan. Ini kalau anak-anak yang baru gede, ini bisa kemakan propaganda khilafahnya si sahabat tadi, Muhammad Hafid. Jadi ini memang saya amati, kalau ini model ini biasa digunakan oleh agen-agen khilafah dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, sekelompok dengan siapa itu Agung Wisnuwardana itu. Memang dari kelompok ini ada yang bekerja dengan cara begini, memberikan narasi-narasi santun tanpa harus teriak tokbar takbir ya. Jadi ada di antara mereka ada job description lah gitu ya. Tetapi di balik itu ada juga yang bertugas di lapangan membawa panji-panji itu, bendera HTI hitam putih yang biasa digunakan untuk demo itu. Ini stylenya Hizbut Tahrir. Begini ini. Ini yang banyak menyeret meracuni generasi muda kita, termasuk yang di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus. Ini dengan cara begini ini, karena biasanya orang-orang yang tidak mengenyam atau tidak menikmati pendidikan agama Islam secara lebih dalam, biasanya sangat mudah terbawa arus, terhasut oleh rayuan gombal model begini ini. Tetapi yang mempelajari Islam secara lebih mendalam, baik itu di pondok pesantren maupun di IAIN atau UIN atau perguruan tinggi Islam ya, khusus tentang keagama Islam ya, termasuk di dalamnya ada mata kuliah aliran-aliran dalam Islam itu, pasti tidak akan mudah terlombok, tertipu oleh bujuk rayu yang seolah-olah benar, tapi tidak benar. Nah, selain HTI, di Indonesia kan tidak hanya HTI ya. Selain HTI yang mempromosikan, mempropagandakan khilafah, di antaranya adalah FPI. Oleh karena itulah sama-sama dibubarkan. HTI sudah dibubarkan, FPI dibubarkan. Keduanya sama-sama ingin di bawah naungan khilafah Islamiyah. Walaupun tidak jelas siapa khalifahnya. Seandainya iya pun, kemudian di Indonesia setuju pakai sistem pemerintahan khilafah gitu ya, nggak usah melebar ke ormas yang lain, dua kelompok ini aja, HTI sama FPI. Seandainya mereka sepakat, oke, sistem khilafah Islamiyah, lalu yang mau didapuk, didaulat menjadi khalifahnya itu siapa? Menjadi rajanya siapa? Kalau FPI pasti Muhammad Rizik Syihab. Kalau HTI siapa? Agung Wisnuwardana,
atau si Khosinuddin atau siapa. Dan itu bukan perkara mudah. Kalau tidak cocok ya mesti perang, tarung. Masing-masing kamu pengkhianat, kamu kafir. Karena ideologinya kan begitu. Kalau tidak sepaham dengan mereka, maka yang lain adalah makar, yang lain adalah pengkhianat, munafik. Sama yang terjadi hari ini di Afghanistan kan begitu. Sekarang yang menang adalah kelompok Taliban. Nah, kelompok khilafah yang lain kayak kelompok ISIS, Mujahidin yang memusuhi. Akhirnya saling bom, saling perang, saling bunuh dengan sama-sama meneriakan tauhid, apa kalimat tauhid, takbir, takbir, dong, takbir, do. Lagi sholat jamaah di berondong, lagi pengajian ditembak. Akan selesai kapan mau menegakkan syariat Islam? Kalau begitu caranya. Nah, di Indonesia selain HTI, selain FPI ada juga kelompok lain yang ingin khilafah. Ya ada termasuk kelompok-kelompok yang sudah dilarang ya, NII, Khilafatul Muslimin kemarin tuh ya, yang khalifahnya dari Lampung itu Abdul Qadir Hasan Baraja, ada JAD itu. Semua ingin sistem khilafah. Sistem pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah. Khilafah kan bahasa Arab. Artinya adalah sistem pemerintahan ya. Jadi mereka semuanya ingin khilafah Islamiyah, sistem pemerintahan Islam. Tadi itu. Nah, pertanyaannya tadi itu, sistem pemerintahan Islam versinya siapa yang mau dipakai? Nggak usah kemudian apa kamu pakai sistem khilafahnya NU, Muhammadiyah atau yang lain. Kalau NU kan nggak, ngapain khilafah kita sudah punya NKRI hari ini kok. Ya itu bisa dibayangin tuh, ada FPI, HTI, ada NII, Khilafatul Muslimin, JAD dan lain sebagainya, itu semuanya punya khalifah sendiri-sendiri masing-masing. Ketika umpamanya inilah ya, ini untuk menggambarkan betapa rumitnya, tidak semanis cocoknya sama yang mau khilafah untuk menentukan khalifahnya. Itu mesti perang terus nggak akan selesai. Kayak di Afghanistan hari ini udah 60-70 tahunan selesai. Itu Sudan juga begitu, Somalia juga begitu. Gitu. Oh alah, dulu khilafah. Hizbut Tahrir itu pusatnya di Inggris. Loh, kalau mau betul-betul ingin mendirikan khilafah Islamnya, kenapa bukan Inggris dulu? Wong pusatnya di sana kok. Bro, coba kamu bikin khilafah di Inggris baru percaya orang. Loh, Inggris aja bukan khilafah kok. Kamu itu diperalat oleh kekuatan-kekuatan asing untuk merusak Indonesia, untuk mengganggu sistem politik di Indonesia. Ya, ini harus diketahui ini. Jadi bukan semata sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang kamu gembar-gemborkan bullshit itu. Ya, jadi nggak usah lah bermimpi, berhalusinasi ingin kembali ke sistem khilafah Turki Utsmaniyah. Ya itu sejarah masa lalu, negara udah maju begini. Mau kembali ke masa lalu. Indonesia sudah sepakat pada tahun 45 itu dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang menyatukan banyak perbedaan yang ada, beda agama, beda suku, beda budaya, dan lain sebagainya, disatukan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan seluruh turunan aturan undang-undang yang kita sepakati bersama. Itu sudah. Siapapun yang ingin menganulir bentuk dan sistem negara ini, yang tidak setuju dengan Pancasila, dasar negara kita, sistem negara NKRI, kelompok-kelompok yang ingin mencita-citakan merubah itu menjadi khilafah atau yang lain, adalah kelompok buhot, kelompok makar. Itu mengapa kalian disebut dengan kelompok radikal. Ya, sahabat tadi itu Mat, Komat Hafid, paham gundulmu. Kalau kamu memaksakan cita-cita itu, ingin membentuk sistem pemerintahan sendiri, ingin menjadi pengkhianat bagi bangsa dan negara ini, maka ya silakan saja kalau ingin diberondong, dihabisi oleh kekuatan Tentara Nasional Republik Indonesia. Karena Anda
Kalau kemudian sampai mewujudkannya dalam bentuk kudeta, Anda adalah musuh negara, pengkhianat, pemberontak yang harus dihabisi dan diratakan dengan tanah, sebagaimana pemberontak-pemberontak masa lalu, DI, TII, PKI, dan lain sebagainya, banyak sudah sering terjadi pemberontakan. Dan semua bisa dihancurkan oleh TNI kita yang gagah berani itu. Oke ya, karena kita sudah punya sistem negara yang kita sepakati bersama, yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Bentuk dan prinsip-prinsip kita bernegara itu adalah hal yang harus kita jaga terus, harus kita pegang teguh, harus kita kawal sampai titik darah penghabisan. Itulah arti dan makna dari NKRI harga mati. Harga mati, jangan dirubah-rubah lagi menjadi bentuk sistem pemerintahan yang lain. Karena kalau itu terjadi, harganya sangat mahal. Bisa perang saudara, bisa bentrok yang waktunya bisa puluhan tahun. Dan itu sudah dicontohkan di negara-negara lain. Walaupun negara itu semuanya agamanya Islam. Afghanistan semuanya Muslim, tapi perang saudara tidak selesai-selesai gara-gara rebutan kekuasaan. Sekali lagi, jangan mudah tertipu oleh hasutan-hasutan serigala berbulu domba para tokoh pentolan-pentolan ormas terlarang HTI di Indonesia ini. Tidak usah mikir khilafah atau khilafah-khilafah yang lain. Kita sudah punya bentuk negara sendiri, yaitu NKRI. Yang harus kita jaga sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan NKRI harga mati. Saya Gusmar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.